Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Orang Arab pakai gamis karena memang di sana gurun, Ya. pasir. Orang Sunda itu sawah. Lihat saya, ini acara 1 tahun 1 kali nggak? Saya datang jarang nggak kemarin? Kalau kena hujan, kalau nggak ada yang rela hujan-hujanan, besok pakai BH. Diragukan orang Madura. Sekali lagi saya bilang, kalau saya ini kena hujan bukan nggak? Kalau kalian nggak rela hujan-hujanan untuk Rasulullah, untuk para aulia, diragukan orang Madura. Saya ragukan orang Madura. Duduk hujan-hujanan. Aja orang dari hujan-hujan. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan semuanya. Kena hujan air lempem. Aduh. Bagaimana mau perang? Lawan air aja udah lempem. Emang cuma kalian yang kena air? Saya juga kena air. Mau duduk, mau lanjut atau berhenti? Mau lanjut atau berhenti? Jadi tujuan diadakannya haul agar kita bisa mengambil manfaat. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari aulia, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Almarhum ma'amanah. Seseorang bersama dengan orang, tidak usah pakai baju. Biarkan saya hujan-hujanan dapat barokah dari acara haul. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang engkau cinta ulama, yang engkau cinta para ustaz, yang engkau cinta para kiai, yang engkau cinta para habaib, di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama beliau. Engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Nah, dicaci, dimaki, itu makanannya kita orang. Saya berkali-kali masuk penjara. 9 kali saya masuk penjara, berkali-kali keluar masuk. Untuk apa? Apakah untuk karena diri saya? Terakhir waktu saya bebas tahun 2020, itu lagi masa-masa corona. Saya bebas siang, malamnya saya ceramah. Padahal saya sudah tahu resikonya kalau saya ceramah, saya akan ditahan lagi. Tapi saya ambil resiko itu demi membela rakyat. Ada amplopnya. Apa isi ceramah yang membuat saya ditahan sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, apakah saya ada berisi, ada tahan para ustaz, para kiai, apakah kami penjahat? Jawab yang keras, penjahat, koruptor, narkoba, bandar judi. Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Apa sih esensi dari beragama itu? Berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya. Kan sepertinya itu. Kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari pola, sadaya kersaning gusti. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal, sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, celi jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya?
Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, Ya. pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya, Ya, ya. Masuk harus pakai gamis ke sawah ya. cangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Iya, Artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Menurut saya ya, Kang Deddy Mulyadi itu cermin dari orang yang cenderung memperhatikan orang lain, peduli pada orang lain. Seperti itulah sebenarnya seorang pemimpin. Saya banyak kenal pejabat-pejabat itu banyak saya, tapi kalau di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas, gak ada bel balik. Itu banyak sekali pejabat-pejabat yang sombong. Banyak. Kalau dia butuh ya Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, Tahu dong siapa yang dimaksud uang KDM? kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik.